Di video kali ini kita akan membahas tentang eat less do more. Makan lebih sedikit, gerak lebih banyak. Nah, apakah eat less do more ini bisa untuk menurunkan diet dan menurunkan berat badan? Bisa. Case close. Tapi halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fian di channel kita yang membahas tentang kesehatan. Today kita akan membahas tentang eat less do more. Makan sedikit, gerak lebih banyak. Nah, ini bisa ada banyak variasi ya tentang eat less do more. Kita bisa makan jumlah dikit, geraknya lebih banyak, atau kita makan dikit, geraknya tetap, atau mungkin kita makannya tetap, geraknya lebih banyak. Itu it's up to you guys, mau caranya gimana. Nah, seseorang yang ingin menurunkan berat badan biasanya dia akan membatasi kalori yang masuk dan akan bergerak atau akan berolahraga, akan nge-gym, akan membakar kalori yang lebih banyak. Eat less do more. Nah, cara ini bisa efektif nggak? Ya efektif. Bisa berhasil nggak? Bisa. Dalam waktu yang singkat, tapi bukan dalam waktu yang lama. Nah, bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan dalam waktu yang singkat, dalam waktu untuk jangka pendek, misalnya nih hari Senin, 2 minggu lagi ingin berat badan sekian ya, mungkin cara ini bisa berhasil, it works lah. Nah, tapi untuk jangka panjang ini tidak akan berhasil dengan baik. Nah, ini mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang yang dulunya gendut, diet bisa kurus, kemudian kembali lagi bergendut. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bahan bakar bagi tubuh kita saat kita olahraga. Kalau kita nggak makan, ya tubuh kita akan membakar cadangan gula atau cadangan lemak dalam tubuh kita. Nah, konsep eat less adalah kita makan lebih sedikit, asupannya dikurangin. Biasanya kita makan misalnya 2 piring nasi, kita makan jadi 1 piring, atau bisa 2 entong nasi jadi 1 entong nasi. Bisa juga dengan cara kita biasanya makan pagi, siang, sore, malam, kita makannya menjadi pagi dan sore, atau kita melewatkan breakfast, melewatkan makan pagi, kita hanya makan siang dan makan sore. Banyak cara untuk mengurangi asupan makanan dalam tubuh kita. Nah, yang penting kita perlu perhatikan adalah tubuh itu membutuhkan energi minimal untuk supaya beroperasi. Kita butuhkan energi untuk berjalan kaki, kita butuh bernafas, membutuhkan energi supaya organ-organ dalam tubuh kita itu berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jika kondisi kita saat ini sedang tinggi lemak dan berat badan kita berlebih, nah mungkin nggak masalah kita membatasi asupan nutrisi. Tapi kalau dalam waktu panjang, lemak dalam tubuh kita kan lama-lama kan akan menjadi semakin minim. Nah, lama-lama kalau sangat minim dan kita tetap membatasi asupan makanan di bawah yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan metabolisme basal ini namanya metabolisme basal ya, maka itu akan menjadi tidak efektif. Nah, saat kita mengurangi asupan makanan yang biasanya kita makan 3 kali sehari atau 4 kali sehari menjadi 2 kali sehari, lama-kelamaan tubuh akan sadar, oh di jam ini kita nggak makan, berarti saatnya kita untuk membangun otot atau kita mungkin untuk membakar lemak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita memforsir tubuh kita untuk makan terus ya, kapan tubuh bakar lemaknya? Logikanya seperti itu. Nah, saya ingin men-share ke teman-teman seorang dokter yang sangat terkenal yang juga menjadi idola saya, yaitu Dr. Jason Fung. Dr. Jason Fung ini adalah seorang dokter, dia juga peneliti, penulis buku juga. Dia menerbitkan 3 buku yang cukup terkenal. Yang pertama adalah The Obesity Code, yang kedua yang pertama Obesity Code, yang kedua adalah Diabetes Code, yang ketiga adalah The Combat Guide to Fasting. Nah, buku ini sangat recommended sekali yang mungkin teman-teman bisa baca ya, bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan. Nah, kita akan bahas sedikit di bukunya yang Obesity Code. Dr. Jason Fung ini mengatakan bahwa pengeluaran energi total itu adalah hasil dari tingkat metabolisme basal ditambah dengan efek termogenik makanan, ditambah lagi dengan aktivitas non-olahraga termogenik, ditambah dengan konsumsi oksigen pasca latihan berlebih atau saat kita mungkin sedang latihan olahraga yang berlebih ya. Dan yang terakhir adalah aktivitas olahraga. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah olahraga bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan atau menjadi faktor penyebab penurunan berat badan. Karena kalori yang dibakar itu tidak 100% dari olahraga, tapi dari metabolisme basal tadi, dari termogenik makanan, termogenik aktivitas non olahraga, oksigen yang kita konsumsi juga. Nah, saya melansir juga dari headline.com mengatakan bahwa laju metabolisme basal adalah jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh kita untuk mencapai fungsi penopang kehidupan yang paling dasar, seperti bernafas, sirkulasi, pengolahan nutrisi, produksi sel dalam tubuh, dan menjaga organ dalam tubuh bekerja sebagaimana fungsinya. Kemudian lebih lanjut dalam bukunya, Dr. Jason Fung menjelaskan sebuah ilustrasi singkat bahwa sebagian besar kalori digunakan untuk metabolisme basal.
Jadi sebagian besar kalori dalam tubuh itu 95% digunakan untuk metabolisme basal. 95% guys, hampir keseluruhannya. Nah mungkin saya nggak percaya nih sebenarnya. Saya coba untuk browsing di Wikipedia dan menemukan bahwa di Wikipedia menyatakan tingkat metabolisme basal itu menyumbang sekitar 60-75% dari pengeluaran kalori harian oleh individu. Di sini kita mendapatkan dua data yang agak berbeda ya. Jason Fung mengatakan 95%, Wikipedia mengatakan 60-75%. Ya kita sepakati tengah-tengahnya lah. 75% kalori dalam tubuh itu digunakan untuk metabolisme basal. Ya kalau begitu ya kecil kemungkinan ya dokter tingkat dunia dan Wikipedia salah. Tapi kalau teman-teman mengatakan dua orang ini salah ya teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar salahnya di mana sih. Nah yang ingin saya sampaikan adalah olahraga bukanlah satu-satunya faktor penyebab kita bisa turun berat badan. Ada metabolisme basal, ada termogenik makanan, termogenik aktivitas olahraga, dan konsumsi oksigen. Nah lanjut ke tadi topik kita Eat Less Do More. Saya mengambil referensi juga dari seorang dokter yang cukup terkenal juga. Namanya adalah Dr. James Hill. Dia adalah salah satu ahli terkemuka di dunia dalam bidang obesitas dan manajemen berat badan. Dr. Hill mengatakan bahwa makan lebih sedikit, bergerak lebih banyak hanyalah nasihat yang buruk. Nah, ini dokter kelas dunia mengatakan seperti ini. Nah, lebih lanjut saya mengambil referensi lain dari time.com dengan pembicara Dr. Ludwig. Dr. Ludwig ini adalah salah satu dokter juga, teman-teman bisa browsing siapa dia. Dari interviewnya dengan time.com mengatakan bahwa alih-alih menghitung kalori, kita harus fokus pada kualitas makanan yang kita konsumsi ya. Daripada kita hitung kalori, mending kita fokus ke kualitas makanan yang kita konsumsi. Lebih lanjut, beliau mengatakan jika Anda mencoba untuk makan lebih sedikit dan berolahraga lebih banyak, kebanyakan orang akan kalah dalam pertempuran itu. Nah, dari beberapa pendapat dokter tingkat dunia ini, saya menyimpulkan bahwa Eat Less Do More mungkin bisa efektif lah dalam jangka waktu dekat. Saya juga mengalaminya ketika saya menurunkan berat badan dari 115 kilo menjadi yang saat ini. Itu berhasil di tahap pertama dengan membatasi kalori yang masuk dan olahraga yang tinggi. Tapi untuk jangka waktu panjang saya rasa enggak. Nah, pendapat dari beberapa dokter ini yang menjadi acuan saya bahwa Eat Less Do More kurang efektif untuk jangka panjang. Nah, sebagai tambahan dipertegas lagi oleh statement dari Dr. Ludwig tadi bahwa kita harus memperhatikan kualitas makanan kita. Mungkin Eat Less Do More akan menjadi lebih better jika Smart Eat Do More ya. Olahraga adalah hal yang wajib kita lakukan meski bukan satu-satunya penyebab penurunan berat badan. Ya kita tetap olahraga kok. Kita makan makanan yang berkualitas, kita olahraga dengan baik, dan yang ketiga kita menjaga pola tidur kita supaya maksimal. Nah itu jika kita melakukan terus demi hari akan menjadi kebiasaan dan itu akan mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang lebih sehat. Intinya di situ. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah hasil yang jangka panjang bukan jangka pendek. Eat Less Do More works untuk jangka pendek, untuk jangka panjang kita perlu nutrisi makanan yang baik, olahraga yang cukup dan tidur yang cukup juga. Nah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel kita yang membahas tentang kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.